Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisdiana dari Kajian Biologi 1 semester 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sistem otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya yaitu kontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Fungsi sebagai sistem seperti sistem pencernaan, reproduksi, ekskresi, dan lainnya berhubungan dengan pergerakan otot-otot yang menyusunnya. Dengan demikian, otot adalah unit yang berperan penting dalam pergerakan hewan. Jenis-jenis otot yaitu ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelendongan. Di bagian tengah terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki seret yang arahnya searah panjang sel miofibril. Otot polos terdapat pada alat-alat dinding tubuh dalam, misalnya pada dinding usus, dinding pembuluh darah, pembuluh limfe, dinding saluran pencernaan, trakea, cabang tenggorok, pada muskulus ciliaris mata, otot polos, dan kulit, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Jadi, bekerja di luar kesadaran. Otot lurik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Otot-otot rangka mempunyai hubungan dengan tulang dan berfungsi menggerakkan tulang. Kerja otot lurik adalah bersifat sadar, karena itu disebut otot sadar. Artinya, bekerja menurut kemauan. Karena itu disebut otot sadar, artinya bekerja menurut kemauan atau perintah otak. Terakhir ada otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri merah khas, dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk percepat atau memperlambat kontraksi, karena itu disebut otot tak sadar. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik, yang membedakannya dengan neurogenik. Sistem otot pada invertebrata, yaitu ada eksoskeleton. Cirinya yaitu invertebrata lain membutuhkan sistem rangka untuk menutupi tubuh mereka. Masalah ini diatasi dengan rangka luar atau eksoskeleton. Eksoskeleton dibagi menjadi dua, yaitu sel dan body chest. Body chest yaitu eksoskeleton yang menutupi seluruh permukaan tubuh hewan. Contohnya pada arthropoda. Kemudian ada sel, yaitu eksoskeleton yang tidak menutupi seluruh tubuh hewan, contoh hewan bivalvia dan. Kemudian ada rangka hidrostatik, mempunyai ciri yaitu rangka tubuh invertebrata yang bentuknya tergantung pada tekanan cairan tubuh. Contohnya yaitu cacing pipih, cacing gilik, hewan golongan Annelida, dan Coelenterata. Adanya rangka hidrostatik memungkinkan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Gerakan ini dapat terjadi karena otot sirkuler dan otot longitudinal. Pada invertebrata, sistem otot tidak serupa dengan hewan-hewan vertebrata. Pada hewan-hewan rendah seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata tidak memiliki sistem tersebut. Pada Platyhelminthes terdapat sistem otot yang juga berfungsi sebagai alat gerak aktif, terutama berfungsi dalam mengatur gerakan tubuhnya. Pada Nelmanthes kita mengenal adanya otot-otot longitudinal yang mengontrol gerakan tubuh membengkok ke arah dorsoventral. Sementara pada Annelida, kita bisa menemukan adanya otot longitudinal dan otot melingkar pada dinding tubuh dan saluran pencernaannya.
Otot-otot inilah yang berperan dalam mengatur gerakan pada cacing tanah, misalnya ketika memendek, memanjang, dan merayap bekerja sama dengan setae. Otot rangka arthropoda hampir identik dengan otot rangka vertebrata. Akan tetapi, otot terbang pada serangga mampu melakukan kontraksi independen dan ritmik atau berirama, sehingga sayap berperan serangga sesungguhnya dapat mengibas lebih cepat dari potensial aksi yang tiba di sistem otot pada hewan vertebrata pada kelompok Pisces, contohnya ikan hiu. Sistem otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen atau materik disebut miotom. Pada kelompok amfibi, contohnya sistem otot patak berbeda dari susunan miotom primitif, terutama dalam appendix. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas berotot besar. Pada kelompok reptilia, contohnya yaitu sistem otot buaya itu lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk. Pada kelompok Apes, tulang kuadrat dari tengkorak mempunyai dua permukaan artikular dorsal. Semua tulang pelvis bersatu. Ada sebuah pigostil. Sternum mempunyai 4 buah tekik atau celah posterior. Otot pectoralis mayor dimulai pada lunas tulang sterum dan menarik tulang humerus ke bawah. Pada kelompok dari tengkorak mempunyai dua permukaan artikular dorsal. Semua tulang pelvis bersatu. Ada sebuah pigostil. Sternum mempunyai 4 buah tekik atau celah posterior. Otot pectoralis mayor dimulai pada lunas tulang sternum dan menarik tulang humerus ke bawah. Pada hewan vertebrata, seperti halnya pada manusia, otot-otot yang menyusun tubuhnya terdiri atas otot rangka atau otot skelet, otot polos, dan otot jantung. Fungsi otot pada hewan vertebrata, seperti halnya pada manusia, otot-otot yang menyusun tubuhnya terdiri atas otot rangka atau otot skelet, otot polos, dan otot jantung. Fungsi sistem otot pada hewan vertebrata juga serupa seperti halnya pada manusia, sebagai alat gerak aktif melalui kontraksinya. Penamaan pada otot rangka, misalnya pada katak, pun hampir serupa dengan pada manusia. Mekanisme kontraksi otot. Yang pertama yaitu kontraksi terjadi jika ada rangsangan atau impuls. Yang kedua, zat yang sangat peka terhadap rangsangan adalah asetilkolin. Yang ketiga, bila otot rangsangan maka asetilkolin akan terurai. Asetilkolin menyebabkan aktin, myosin, atau protein otot yang membuat otot berkontraksi. Lalu yang terakhir ada kontraksi otot yang menyebabkan tulang bergerak. Di bawah adalah proses mekanisme kontraksi. Yang pertama ada impuls, lalu ke asetilkolin, lalu ke otot, ke aksin myosin, kemudian ke tulang, lalu yang terakhir gerak. Sekian dari saya. Bila ada penjelasan yang kurang memuaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.